Semua orang di kampungku iri padaku. Katanya aku beruntung. TKW biasa yang bisa menikah dengan majikanku. Pengusaha kaya asal Hong Kong. Mereka lihat fotoku pakai gaun putih di depan mobil mewah. Lalu menyebutku pemenang hidup. Tapi mereka tak tahu. Malam pertama pernikahan itu bukan kebahagiaan seperti di dongeng. Di balik senyum suamiku, ada rahasia yang membuat tubuhku gemetar dan jiwaku nyaris hancur selamanya. Halo semuanya, aku hanya ingin berbagi cerita hidupku supaya kalian tahu bahwa tidak semua yang terlihat indah di luar sana benar-benar bahagia. Kisah ini bukan untuk mengundang simpati, tapi agar tak ada perempuan lain yang terluka seperti aku. Sebelum aku mulai, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar kalau kalian pernah merasa sendirian di negeri orang. Sekarang, mari dengarkan kisahku. Namaku Sari, umurku 31 tahun, asal Subang, Jawa Barat. Aku berangkat ke Hong Kong tahun 2015 lewat agen penyalur resmi. Waktu itu, aku cuma punya satu tujuan, cari uang buat bayar hutang bapak dan biaya sekolah adikku, Rini. Aku tahu, kerja di luar negeri nggak gampang, tapi aku nggak punya pilihan lain. Kampungku kecil, kerja di pabrik juga sering PHK, dan suamiku dulu sudah lama meninggalkan aku demi perempuan lain. Saat pertama kali menginjak bandara Hong Kong, udara di sana terasa asing. Semua orang tampak sibuk. Wajah-wajah mereka dingin. Langkahnya cepat. Aku dijemput oleh agen dan dibawa ke apartemen tempatku akan bekerja. Milik seorang pria bernama Mr. Chen, pengusaha properti kaya berusia sekitar 45 tahun. Begitu pertama kali aku melihatnya, jujur, aku takut. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Tapi suaranya lembut saat menyambutku. Welcome, Sari. You take care of my house, I take care of you. Aku hanya mengangguk, belum mengerti maksudnya. Hari-hari awalku di rumah itu terasa seperti mimpi. Rumahnya besar, jendela kaca tinggi, menghadap laut. Aku harus bangun jam 5 pagi untuk bersih-bersih, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan semua ruangan wangi. Tapi anehnya, Mr. Chen selalu memperlakukanku dengan sopan. Dia jarang marah, kadang membelikan makanan khas Indonesia. Bahkan sering menanyakan apakah aku rindu keluarga. Dari situlah semua mulai berubah. 3 bulan bekerja, aku mulai merasa tenang. Gajiku selalu dibayar tepat waktu. Aku bisa kirim uang ke kampung. Dan kadang kalau hari Minggu, aku diizinkan keluar ke taman dekat Victoria Harbour. Tapi suatu hari, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Mr. Chen pulang lebih cepat. Aku terkejut, karena biasanya dia kerja sampai malam. Dia memandangku lama, lalu berkata pelan, "You work very good, Sari. You honest. You different." Aku cuma senyum gugup. "Thank you, sir." Dia kemudian melanjutkan, "Don't call me sir. Call me Chen." Sejak hari itu, hubungan kami mulai lebih dekat. Ia sering mengajakku makan malam di ruang keluarga. Kadang, aku merasa canggung karena pembicaraannya mulai menyentuh hal pribadi. Tentang keluargaku di Indonesia, tentang kesepian, tentang keinginan punya anak. Aku hanya menjawab seperlunya. Tapi di dalam hati ada rasa aneh yang tumbuh. Campuran antara kasihan, kagum, dan takut. Suatu malam, hujan turun deras di luar jendela. Aku baru saja selesai mengepel lantai. Ketiga tiba-tiba, lampu padam. Dalam gelap, aku mendengar langkah kakinya mendekat. "Sari, are you scared?" Suaranya terdengar di balik cahaya senter kecil. Aku menggeleng, tapi suaraku bergetar. Lalu dia menatapku lama sekali. Lalu berkata pelan, "Don't be scared, I will always protect you." Sejak malam itu, sikapnya berubah.
Ia mulai memberi perhatian lebih. Kadang membelikan baju, sepatu, bahkan ponsel baru. Aku sempat menolak, tapi dia memaksa dengan alasan gifts for good worker. Aku tahu, ada perasaan lain yang sedang tumbuh di antara kami. Tapi aku berusaha mengabaikannya. Waktu berjalan cepat. Setahun bekerja, aku jadi sangat mengenal kebiasaannya. Ia suka teh hijau jam 6 pagi. Tidak suka suara keras, dan selalu duduk di balkon tiap malam sambil memandang laut. Kadang ia bercerita tentang istrinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Disitulah aku mulai paham kenapa ia sering terlihat kesepian. Sampai suatu hari, ia memanggilku ke ruang tamu. "Sari, I want to marry you," katanya dengan suara tenang tapi tegas. Aku terkejut, sampai tidak bisa bicara. Aku pikir dia bercanda, tapi dia serius. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin kecil di meja. Aku menolak halus, tapi dia tidak menyerah. "You good woman, I give you everything. House, money, new life. You say yes, and your life will change forever." Aku tahu, jika aku menikah dengannya, hidupku akan jauh lebih mudah. Aku tidak perlu kerja lagi, bisa kirim lebih banyak uang ke keluarga. Tapi di dalam hati ada rasa takut. Bukan karena dia jahat, tapi karena aku tidak tahu apa yang akan berubah setelah itu. Aku menulis surat untuk adikku di kampung. "Rin, doakan aku ya. Mungkin ini takdirku. Aku akan menikah dengan orang yang sangat baik padaku. Semoga Bapak bangga di sana." Beberapa minggu kemudian, aku menikah. Pernikahan kecil, hanya dihadiri teman-teman bisnisnya. Ia memberiku mahar dalam bentuk tabungan sebesar 35 miliar rupiah. Jumlah yang bahkan sulit kubayangkan. Semua orang Indonesia di komunitas TKW Hong Kong membicarakan aku. "Sari menang lotre hidup," kata mereka. Tapi malam itu, malam yang seharusnya jadi awal kebahagiaan, malah jadi awal dari rahasia yang mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang besar berspray putih bersih. Dingin sekali. AC menyala, tapi aku tak tahu kenapa tanganku justru gemetar. Di meja, lilin kecil menyala, wangi bunga melati memenuhi ruangan. Aku mengenakan gaun tidur sutra yang diberikan Mr. Chan siang tadi. Terlalu mewah untukku yang biasa tidur pakai daster murah dari pasar Mongkok. Aku ingat betul. Dia masuk kamar dengan senyum tenang. Jas hitamnya sudah dilepas, wajahnya tampak lembut di bawah cahaya redup. "You beautiful tonight, Sari," katanya. Aku cuma menunduk, malu. "Thank you," jawabku pelan. Tapi saat ia duduk di sampingku, entah kenapa perasaanku berubah jadi takut. Ia menatapku dalam, seakan mencoba membaca isi hatiku. Tangannya pelan memegang pipiku. "No need to be scared," bisiknya. Aku mencoba tersenyum, tapi tubuhku tegang. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, aku tak lagi merasa seperti istri. Aku merasa seperti barang yang sedang dibeli, seolah mahar miliaran itu bukan tanda cinta, tapi harga. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Mataku menatap langit-langit, sementara air mata jatuh diam-diam. Selesai semuanya, dia berbaring di sebelahku, menatap kosong ke langit-langit. Aku masih terisak kecil, tapi dia diam saja. "You okay?" katanya datar. Aku hanya mengangguk, meski tubuhku bergetar. "Sleep," ujarnya pelan, lalu mematikan lampu. Tapi aku tak bisa tidur malam itu. Di antara tangisku yang kutahan, aku melihat sesuatu di meja rias. Sebuah bingkai foto berisi gambar seorang wanita muda bergaun merah. Cantik sekali. Di belakang foto itu ada tulisan Mandarin yang tak ku mengerti. Aku ambil ponselku. Diam-diam mengotret tulisan itu. Entah kenapa ada firasat buruk dalam hatiku. Keesokan paginya, Mr. Chan bersikap seperti tak terjadi apa-apa.
Ia bahkan tersenyum, membuatkan sarapan untukku, lalu bilang akan berangkat kerja. Tapi sebelum keluar, ia menatapku dan berkata dengan nada lembut tapi dingin, "Sari, from now, you don't go outside alone, okay?" Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati ada rasa aneh. Kenapa ia tiba-tiba melarangku keluar? Hari demi hari berlalu, dan aku mulai sadar. Sesuatu tidak beres. Aku menemukan banyak ruangan di rumah itu yang terkunci, terutama kamar di lantai bawah. Aku dilarang menyentuh lemari di sudut ruang tamu. Pernah sekali aku mencoba membuka, tapi Mr. Chan muncul tiba-tiba dan marah besar. "Never touch that again," katanya keras. Mata merah seperti orang ketakutan. Malam-malamku berubah jadi gelisah. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di koridor jam 2 pagi, padahal hanya kami berdua di rumah. Kadang aku melihat bayangan perempuan lewat di depan pintu kamar. Aku pikir aku hanya halu karena capek. Tapi semuanya jadi nyata ketika suatu malam aku terbangun dan melihat Mr. Chan duduk di kursi pojok, menatapku tidur sambil memegang foto wanita di bingkai itu. Wajahnya kosong, matanya seperti orang lain. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi jantungku berdebar setiap kali melihatnya. Aku mulai curiga. Siapa perempuan di foto itu? Dan kenapa dia tampak begitu terguncang saat menatapnya? Suatu sore, saat Mr. Chan keluar untuk rapat, aku nekat buka ponselku dan kirim foto tulisan Mandarin itu ke teman sesama TKW, Yuli, yang kerja di Kowloon. Dia punya pacar orang Taiwan, jadi bisa baca tulisan Mandarin. Aku kirim pesan. "Yul, tolong artikan tulisan ini ya. Aku nemu di balik foto istri majikanku." 10 menit kemudian, balasan masuk. Yuli menulis, "Serius, Sari? Tulisan ini artinya, kau telah membunuhku. Aku menunggumu di rumah." Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tangan. Tulisan itu adalah pesan kematian. Aku langsung teringat malam pertama kami. Tatapannya kosong, tubuhnya dingin, dan aroma bunga melati di kamar. Semuanya terasa salah. Sejak saat itu, aku mulai melihat sisi lain dari Mr. Chan. Ia semakin sering termenung, sering bicara sendiri dalam bahasa Mandarin yang tak ku mengerti, dan kadang malam-malam berjalan keliling rumah sambil membawa lilin. Sampai suatu malam, aku mendengar sesuatu dari kamar bawah yang terkunci itu. Suara perempuan menangis. Aku pikir itu mimpi, tapi suara itu nyata. Lirih, pelan, seperti orang memanggil. "Help me, please." Aku langsung menutup telinga dan berdoa sepanjang malam. Tapi di pagi hari, aku mendapati lantai koridor basah seperti ada bekas air dari kamar bawah ke arah kamarku. Aku ingin kabur, tapi aku tak punya keberanian. Paspor dan semua dokumenku disimpan Mr. Chan. Ia juga selalu bilang, "No need to go outside, Sari. You are my wife now. Everything you need, I give." Senyumnya lembut. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sejak malam itu, aku tahu, hidupku bukan lagi tentang cinta atau keberuntungan. Aku terperangkap. Di rumah megah dengan jendela menghadap laut, tapi jiwaku seperti terkunci di ruangan gelap tanpa cahaya. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku selalu berusaha terlihat tenang di depan Mr. Chen. Tapi di dalam hati, aku hidup dalam ketakutan. Setiap kali melewati lorong menuju kamar bawah, bulu kuduku berdiri. Seolah ada mata yang menatapku dari balik pintu. Kadang, dari sela-sela pintu itu, aku mencium bau bunga melati yang sama seperti malam pertama kami. Aku mulai memperhatikan perilaku Mr. Chan. Ia makin sering pulang larut malam, wajahnya pucat, kadang tangannya gemetar. Kalau aku tanya, dia cuma bilang, "I'm tired." Tapi di malam-malam tertentu, aku melihat dia turun ke lantai bawah membawa kunci. Aku menunggu di tangga, dan dari celah kecil, aku melihat ia membuka kamar yang selalu terkunci itu. Cahaya lilin menyorot wajahnya yang muram, dan di sana, aku melihat sesuatu. Ada meja altar kecil,
Di atasnya, foto perempuan yang sama, wanita bergaun merah yang ada di bingkai kamar kami. Tapi kali ini, fotonya dikelilingi bunga melati segar, dupa menyala, dan semangkuk air putih. Aku terkejut sampai menahan napas. Mr. Chan menatap foto itu lama sekali, lalu berbisik dalam bahasa Mandarin. Aku tak paham artinya, tapi nadanya seperti orang memohon maaf. Setelah beberapa menit, ia berbalik dan menatap lurus ke arah pintu. Aku panik, langsung mundur ke tangga. Tapi entah kenapa, saat aku menoleh ke belakang, aku merasa seperti ada sosok berdiri di depanku. Perempuan berambut panjang, memakai gaun merah, wajahnya pucat, dan matanya menatapku kosong. Aku teriak keras, tapi saat membuka mata lagi, aku sudah di kamar. Mr. Chan duduk di sisi ranjang, wajahnya tenang tapi aneh. "You had a bad dream," katanya. Aku menggeleng cepat. I saw her. The woman in red." Dia terdiam, lalu tersenyum samar. "She was my wife. You saw Mei Ling." Aku diam. Aku tahu, istrinya sudah meninggal. Tapi kenapa dia bilang begitu dengan nada seolah dia masih ada? Hari berikutnya, aku pura-pura sibuk membersihkan rumah. Tapi diam-diam aku mencari informasi. Aku buka laptop Mr. Chen saat dia keluar. Di folder lamanya, aku menemukan file berita lokal berbahasa Mandarin. Dengan bantuan Google Translate, aku membaca isinya pelan-pelan. Beritanya tentang seorang wanita bernama Mei Ling Chen, istri pengusaha properti yang meninggal 5 tahun lalu karena terjatuh dari balkon rumah. Polisi menyebut kematiannya kecelakaan. Tapi di komentar bawah berita itu, banyak yang menulis bahwa tetangga mendengar pertengkaran hebat malam itu. Hatiku bergetar. Apakah dia membunuh istrinya sendiri? Aku ingin menutup laptop, tapi satu file menarik perhatianku. Sebuah video. Ku tonton diam-diam. Video itu direkam dari kamera CCTV rumah ini malam sebelum kejadian. Terlihat Mei Ling berjalan cepat menuju balkon, wajahnya marah. Mr. Chan mengejarnya. Mereka bertengkar hebat. Sayangnya suaranya tidak jelas. Tapi di akhir video, terlihat Mei Ling terjatuh. Mr. Chan berdiri lama di pinggir balkon, tidak berusaha menolong. Aku tak sanggup menonton lagi. Air mataku mengalir deras. Orang yang kini kupanggil suami ternyata menyimpan rahasia gelap yang mengerikan. Sejak hari itu, aku berusaha menjaga jarak. Tapi ia makin leket, makin posesif. "Don't hide things from me. You are mine now," katanya suatu malam. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku menjerit. Aku mulai pura-pura sakit supaya dia tidak menyentuhku. Kadang aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi setiap malam aku tetap terbangun karena sesuatu. Bau melati makin kuat dan kadang terdengar suara langkah lembut di koridor. Meski Mr. Chan tidur di sebelahku. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu hujan deras, angin kencang, dan petir menyambar langit Hong Kong. Aku terbangun karena suara tangisan perempuan lagi. Kali ini jelas, dari arah bawah. Dengan tubuh bergemetar, aku ambil senter dan berjalan perlahan. Setiap langkah seperti memikul beban. Tangisan itu makin keras. "Sari, Sari." Aku berhenti. Itu bukan suara asing. Itu suaraku sendiri. Suara yang terdengar sama persis seperti aku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku buka pintu kamar bawah. Bunyi engsel berderit panjang, udara dingin menyentuh kulitku. Lilin-lilin di altar menyala sendiri, padahal tak ada angin. Di dinding, foto Mei Ling seolah hidup. Senyumnya berubah menjadi tatapan dingin. Air di mangkuk bergoyang, lalu muncul buih kecil. Dari dalamnya, perlahan muncul seperti tangan wanita, putih pucat dan kurus. Aku terkejut sampai menahan napas. Aku berlari memanggil Mr. Chan. Tapi saat aku sampai di tangga, dia sudah berdiri di sana, wajahnya basah oleh air hujan, mata merah seperti kerasukan. "You shouldn't open that door," teriaknya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Chan? Siapa dia? Kenapa dia memanggil namaku?" Dia terdiam. Lalu berlutut lemas di lantai. "Because you remind her of her. You look the same, Sari. Same eyes, same smile, same voice." Aku terdiam.
Tubuhku membeku. Apakah itu sebabnya dia menikahiku? Karena aku mirip dengan istrinya yang sudah mati. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. I didn't kill her. She jumped. Tapi suaranya goyah, seperti berbohong pada diri sendiri. Then why she still here? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Hanya menangis lalu memelukku sambil berulang-ulang berkata, "Forgive me, forgive me." Sejak malam itu, rumah besar di tepi laut itu berubah menjadi tempat yang asing. Siang hari tampak normal. Matahari masuk lewat jendela besar. Burung-burung berterbangan di taman. Tapi malamnya terasa seperti dunia lain. Aku sering mendengar langkah kaki di lantai atas. Pintu berderit sendiri. Bahkan suara seseorang yang memanggil namaku dari arah balkon. Mr. Chan semakin jarang bicara. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali aku mencoba menatapnya, dia selalu mengalihkan pandangan. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa bersalah. Suatu malam, aku melihatnya duduk di altar bawah sendirian. Ia menyalakan dupa, memegang foto istrinya, lalu berbicara dalam bahasa Mandarin dengan nada memohon. Aku mengintip dari tangga. Tapi tiba-tiba, ia berhenti bicara dan menatap langsung ke arahku, meski aku bersembunyi di balik dinding. "You saw her again?" Tanyanya pelan. Aku tak menjawab. "Sari, if she comes to you, don't be afraid. She doesn't want to hurt you." Aku memberanikan diri bertanya, "Lalu apa yang dia mau?" Ia diam lama, lalu berkata dengan suara rendah, "She wants me to remember." Kata-kata itu menghantam keras di dadaku. Apa yang harus ia ingat? Apa yang pernah terjadi? Keesokan paginya, aku nekat mencari jawaban. Saat Mr. Chan pergi ke kantor, aku turun ke kamar bawah lagi. Kini altar itu tampak berbeda. Foto mailing dikelilingi bunga melati segar yang baru ditaruh, dan di lantai ada sebuah kotak kayu kecil tertutup kain merah. Aku buka perlahan. Di dalamnya ada surat, tertulis dalam bahasa Mandarin. Tapi ada satu lembar di bawahnya dalam bahasa Inggris. Tulisan tangan perempuan. "If you read this, it means you already did what I feared. You replaced me with her. You said you loved me, but love doesn't hurt this way. I forgive you, but I will never leave this house until you confess the truth." Tanganku gemetar membaca surat itu. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah dingin. Lampu redup, lilin menyala sendiri. Aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku berbalik dan melihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di antara bayangan. Wajahnya setengah kabur oleh cahaya lilin. Suara lilihnya menggema. "Tell him, Sari. Tell him the truth." Aku menjerit, menjatuhkan surat itu, lalu lari ke atas. Saat sampai di ruang tengah, Mr. Chan sudah berdiri di sana, nafasnya berat. Di tangannya ada foto pernikahan kami yang sudah robek di tengah. "Why you go there again? You don't understand what you did." "Lalu apa?" teriakku balik. "Apa yang sebenarnya terjadi malam istrimu meninggal?" Ia menatapku lama sekali. Tangannya gemetar memegang kepala. "She wanted to leave me," katanya akhirnya. "She said she loved another man. I was angry. I held her hand. She slipped. I swear, I didn't push her." Air matanya jatuh, tapi aku tak tahu apakah itu air mata penyesalan atau rasa takut. Aku menggeleng. "Lalu kenapa dia masih di sini? Kenapa dia memanggil namaki setiap malam?" Mr. Chan menatap kosong.
Because she died without peace. And maybe because I married you too soon. Saat itu juga, pintu balkon terbuka dengan sendirinya. Angin kencang berhembus, membuat gorden berayun liar. Aroma melati memenuhi ruangan. Dari arah pintu, sosok Mei Ling muncul perlahan. Rambut panjangnya terurai, gaun merahnya berkilau oleh kilatan. Aku mundur ketakutan, tapi Mr. Chan berdiri mematung, menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Mei Ling, suaranya bergetar. I'm sorry. Perempuan itu tak bicara. Ia mendekat perlahan, lalu menyentuh dada Mr. Chan dengan jemari pucatnya. Seketika tubuh Mr. Chan jatuh berlutut. Aku menjerit, memeluknya, tapi matanya menatap kosong. Di belakangku, suara lembut terdengar. Now he remembers. Lalu sosok itu lenyap. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Mr. Chan masih hidup, tapi setelah kejadian itu, ia seperti orang lain. Tidak bicara, tidak makan, hanya duduk menatap laut setiap hari. Aku merawatnya selama beberapa minggu, tapi hatiku sudah tidak sanggup lagi. Rumah itu terlalu banyak kenangan buruk, terlalu banyak rahasia yang membunuh perlahan. Sebelum aku pergi, aku menulis surat dan menaruhnya di meja altar. Aku tidak tahu apakah kau hantu atau kenangan, tapi aku harap kau sudah tenang. Aku akan pulang ke negeriku. Aku tidak akan membawa apapun darinya, termasuk rasa takut ini. Semoga Tuhan mengampuni kami semua. Aku pergi diam-diam pagi itu. Tidak membawa uang, tidak membawa emas. Hanya membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Aku meninggalkan rumah besar itu pagi-pagi buta. Sebelum matahari muncul di ufuk timur, udara Hong Kong terasa dingin menusuk tulang, tapi langkahku tak berhenti. Aku berjalan melewati jalanan yang dulu kulalui dengan bangga, kini dengan perasaan hancur. Di tas kecilku, hanya ada paspor, sedikit uang, dan sebuah surat yang belum sempat kukirim untuk adikku, Rini. Aku menatap laut terakhir kali sebelum naik taksi. Dalam hati aku berbisik, terima kasih Hong Kong atas pelajaran yang terlalu mahal. Saat pesawat berangkat menuju Jakarta, aku menatap awan dari jendela. Di sana, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan pernah lagi mengejar kebahagiaan yang terlihat indah dari luar. Karena kadang, yang berkilau itu justru menutupi luka yang dalam. Sesampainya di kampung, orang-orang menyambutku seperti pahlawan. Sari pulang kaya raya, kata mereka. Mereka pikir aku bahagia. Mereka tak tahu kalau aku datang bukan membawa uang, tapi trauma yang akan menemaniku seumur hidup. Setiap malam aku sulit tidur. Kadang aku terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara perempuan yang memanggil namaku dari dalam rumah besar itu. Kadang aku mencium aroma melati di kamar, meski jendelaku tertutup rapat. Aku tahu, mungkin itu hanya bayangan dari masa lalu, tapi kadang aku merasa roh Mei Ling ikut pulang bersamaku. Rini, adikku, sering bertanya, "Kak, kenapa nggak pernah cerita soal suamimu yang orang kaya itu?" Aku cuma tersenyum dan menjawab, "Karena nggak semua cerita layak diulang, Rin." Dia tidak paham, tapi menatapku dengan mata penuh iba. Aku mulai bekerja lagi kali ini di kampung sendiri. Bantu-bantu jual makanan kecil di pasar. Orang-orang masih sering bisik-bisik. Sayang banget ya, dulu TKW itu katanya dinikahi majikan miliarder. Tapi sekarang hidupnya biasa aja. Aku pura-pura tidak dengar. Mereka tidak tahu bahwa hidup sederhana ini adalah kebebasanku yang sesungguhnya. Kadang, aku duduk di beranda rumah memandang langit malam. Di antara bintang-bintang,
Aku teringat wajah Mr. Chan, terutama matanya di malam terakhir kami. Bukan marah, bukan cinta, tapi seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada dosanya sendiri. Aku dengar dari kabar teman TKW lain, Mr. Chan akhirnya menjual rumah itu dan pindah ke Tiongkok daratan. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, dia tak akan pernah bisa benar-benar pergi dari bayangan masa lalunya. Suatu hari, aku pergi ke pantai kecil di dekat kampung. Aku membawa bunga melati segar, menebarkannya ke laut. Aku berdoa, bukan hanya untuk Mr. Chan atau arwah Mei Ling, tapi juga untuk diriku sendiri, supaya aku bisa melepaskan semua ketakutan yang masih tinggal di dadaku. Angin sore menyapu wajahku lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik nafas lega tanpa rasa cemas. Mungkin aku tak punya rumah mewah, tak punya harta 35 miliar, tak punya suami kaya. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian. Meski di dalam diriku, luka itu akan selalu ada. Luka yang tak bisa dilihat siapapun, tapi akan selalu mengingatkanku tentang arti kebebasan sejati. Malam itu, saat aku memandangi laut dengan tenang, aku berkata pelan, Mei Ling, kalau kau masih di sana, aku harap kau sudah tenang. Aku pun ingin hidup tanpa rasa takut lagi. Dan entah kenapa, angin tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar. Aku tersenyum. Mungkin itu caranya berpamitan. Hidup kadang seperti ilusi. Yang tampak indah di mata orang lain belum tentu bahagia di dalamnya. Aku belajar bahwa uang, kemewahan, dan cinta yang datang terlalu cepat bisa membawa petaka yang tak pernah kita duga. Dari Hong Kong, aku membawa luka, tapi juga kebijaksanaan. Bahwa tidak semua keberuntungan patut dirayakan. Untuk kalian yang sedang bekerja jauh dari rumah, jangan pernah menukar kedamaian hati dengan janji manis siapapun. Bahagia bukan soal seberapa besar rumah kita, tapi seberapa tenang kita bisa tidur tanpa ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah berikutnya di Diana Bercerita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari cinta yang salah.